Di antaranya kisah ada seseorang janda yang mengemis di hadapan orang yang kaya. Ada orang alim, orang soleh, seorang ulama kaya. Seorang ulama kaya ini didatangi dengan seorang perempuan janda pengemis, yang mana pengemis janda ini mengatakan kepada ulama, "Wahai ulama, aku mohon sedekah darimu. Banyak anak yatim yang aku tanggung di rumah." Ulama ini, seorang alim ini mengatakan, "Kalau memang engkau seorang janda dan memang engkau memiliki anak-anak yatim, mana buktinya? Mana buktinya kalau engkau janda? Mana buktinya kalau engkau memiliki anak-anak yatim?" Maka akhirnya perempuan janda ini ta'athar, hatinya tergores. Ketika hatinya tergores, lalu ditinggalkan begitu saja. Ketika ditinggalkan begitu saja, maka seolah-olah tidak terjadi apa-apa bagi seorang alim ini, orang soleh ini. Seolah-olah tidak terjadi apapun yang telah dia lakukan, menolak permintaan seorang pengemis, sedangkan persediaan makanan dia ada, sedangkan persediaan uang dia ada. Maka malamnya orang soleh ini, orang alim ini bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Di dalam mimpinya seolah-olah ini adalah hari kiamat. Ini hari kiamat yang luar biasa. Maka orang ahli ibadah ini, seorang abid ahli ibadah, meminta kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang senantiasa mengerjakan segala peraturan Allah. Aku senantiasa mengerjakan sholat. Aku senantiasa mengerjakan seluruh perintahmu. Aku mengerjakan haji. Aku mengerjakan umroh. Maka hari ini aku membutuhkan syafaatmu ya Rasulullah." Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, "Mana buktinya kalau engkau adalah umatku?" Di dalam mimpi Nabi Muhammad mengatakan demikian, "Mana buktinya kalau engkau ini adalah umatku?" Maka terdiam seorang ahli ibadah ini, tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Maka seorang abid ini ditunjukkan ada istana yang sangat indah dan besar, istana yang luar biasa. Ditunjuk seorang ahli ibadah ini bertanya, "Rumah siapakah yang begitu megah dan indah itu?" Dijawab oleh Rasulullah, "Itu adalah rumah orang Yahudi, seorang penyembah api. Dia adalah orang yang berhak meninggali istana tersebut, orang yang berhak memiliki istana tersebut." Maka pada akhirnya seorang ahli ibadah ini pun terbangun, lalu pergi ke rumah Yahudi. Ketika masuk ke rumah Yahudi tersebut, maka didapati mereka sudah mengganti kitabnya menjadi kitab suci Al-Quran, dan menghilangkan patung-patung yang ada di rumahnya, diganti dengan lafal-lafal Al-Quran. Maka akhirnya bingung, seorang yang ahli ibadah ini bingung, lalu bertanya kepada seorang Yahudi ini, "Bagaimana engkau bisa berubah secara drastis?" Dijawab oleh seorang Yahudi ini, "Aku telah mendapatkan hidayah dari Allah, yang mana tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan aku langsung dituntun 2 kalimat syahadat di tangan Nabi Muhammad SAW." "Sebab apa engkau mendapatkan hidayah?" Dijawab oleh orang Yahudi ini, "Karena aku telah memberikan tempat kepada seorang janda dan anak yatimnya." Tercengang seorang ahli ibadah ini dengan jawaban seorang Yahudi, "Aku mendapatkan hidayah dari Allah karena aku mengurusi janda dan aku mengurusi anak-anak yatim."
Dan aku tidak tanya di mana rumahnya, tidak tanya asal usulnya, aku berprasangka baik kepada fakir miskin, langsung saja aku serahkan apa kepentingan mereka dan aku penuhi segala apapun yang mereka butuhkan. Ini satu pembelajaran buat kita. Jangan sesekali kita ini menolak fakir miskin. Jangan sesekali kita ini meremehkan fakir miskin. Perlu kita ketahui, rahasia-rahasia Allah ada di tangan mereka. Hidayah Allah ada di tangan mereka. Maka jangan sesekali kita meremehkan siapapun yang meminta kepada kita. Jangan sesekali kita meremehkan dan berburuk sangka kepada orang yang telah meminta kepada kita. Perlu kita ketahui, menjadi seseorang yang meminta itulah perkara yang sangat tidak enak. Jika ada seseorang yang sudah mendatangi rumah kita, tentu itu adalah suatu keterpaksaan. Menjadi orang yang serba kekurangan itu adalah sangat pahit. Janganlah kita sesekali berprasangka buruk kepada seseorang yang sudah mengadahkan tangan kepada kita. Semua orang ini ingin menjadi orang kaya. Tidak ada orang yang ingin menjadi serba kekurangan. Tidak ada di antara kita ini ingin menjadi orang yang suka meminta-minta. Maka berprasangkalah baik kepada seseorang yang sudah meminta belas kasih kepada kita. Maka berhati-hatilah kepada fakir miskin. Jagalah hati mereka. Jangan sampai kita menggores perasaan mereka. Jika memang kita tidak bisa memberi sesuatu apapun, jangan sekali-kali kita menggores perasaannya, karena mereka ini adalah para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam Nasaih Diniyah mengatakan, para fakir miskin ini adalah lambang kenabian dan lambang para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang serba kekurangan ini adalah lambang nubuwah, alamatun nubuwah. Para fakir miskin ini adalah lambang kenabian. Para fakir miskin ini adalah lambang para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak para nabi itu daripada minal masakin. Banyak para nabi itu dari golongan orang-orang yang miskin. Banyak para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari golongan orang-orang yang serba kekurangan. Maka jangan sesekali kita berprasangka buruk kepada seseorang yang serba kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita mencintai fakir miskin dan peduli kepada keadaan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala man wa al-kutub hadhihi zaman wa ala man kutub zaman wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Fatihah.